pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 pada pagi hari ini, yaitu pertemuan yang kedua. Sebelum kalian memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, mudah-mudahan dengan doa kita semua terhindar dari penyakit, khususnya penyakit corona, dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, saya ingin tanya dulu, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah kalau kamu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan saya, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kalau pada minggu yang lalu, pada pertemuan yang pertama, yaitu kita menentukan ciri, isi, dan tujuan dari teks deskripsi. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas menentukan isi teks deskripsi. Pada pembahasan kita kali ini, yaitu menentukan isi teks deskripsi, itu nanti kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Kemudian yang kedua, membandingkan isi teks 1 dan teks 2. Menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Di sini ada contoh teks 1 yang judulnya Pesona Pantai Senggigi. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis Pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Dari kejauhan tampak hamparan permadani biru Tosca berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Yang memukau, terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut di Senggigi. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong pada arah selatan bibir Pantai Senggigi. Terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, pura ini berdiri kokoh di atas batu karang yang memiliki lubang di tengahnya. Sungguh sebuah keagungan pura di tengah keindahan Senggigi. Berkunjung ke pura ini, Anda langsung disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat. Seketika kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar pura Batu Bolong. Memasuki pura yang berhadapan, pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terutama karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut langsung dengan Selat Lombok dan Gunung Agung Bali ini.
Anda harus berjalan menuruni anak tangga pura pertama yang dijumpai berdiri di bawah pohon rindang, sementara pura kedua berdiri kokoh di atas karang yang menjulang setinggi sekitar 4 meter dan memiliki lubang di bawahnya. Jika berkunjung saat cuaca sedang cerah, Anda dapat melihat pemandangan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi. Pada waktu-waktu tertentu, Anda juga bisa melihat para pemancing tradisional sedang mencari ikan dengan cara menceburkan diri ke dalam laut. Selain itu, melewati senja sambil memandang matahari terbenam di pura ini juga menjadi saat-saat paling menyenangkan. Keindahan semburat merah yang sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Anak-anak, di sini saya lanjutkan lagi ya. Ini ada pertanyaan yang nanti harus bisa kita jawab. Ya, tentunya Pak Made juga ikut memikirkan jawaban ini. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahamanmu terhadap teks. Maksudnya teks 1. Ya. Apa yang dibicarakan penulis pada teks pertama atau 1 ini sama saja dengan apa yang menjadi topik pembicaraan atau objek apa yang dibicarakan. Kemudian yang kedua, keindahan bagian mana saja yang dari Pantai Senggigi yang dipaparkan penulis, yaitu tidak lain adalah rincian apa saja yang ada di dalam teks deskripsi itu. Apa tujuan penulis menampilkan teks di atas? Ini tidak lain adalah tujuan dari teks deskripsi. Bagaimana penulis menggambarkan keindahan Pantai Senggigi? Ini tidak lain adalah perasaan yang digambarkan oleh penulis. Ini di pertemuan pertama menentukan isi dan tujuan teks deskripsi itu bisa dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Atau pertanyaan-pertanyaan ini itu ada kaitannya dengan pertemuan yang pertama kemarin. Nah, kan sama dengan ini kan. Kalau saya buat tabel, nah ini kan, mengidentifikasi atau mendaftar ciri objek, tujuan, dan isi dari teks deskripsi pada teks 1 atau pesona Pantai Senggigi. Nah, ini sama saja dan pertanyaan nomor 1 ini, apa yang dibicarakan penulis pada teks pertama, ini sama dengan ini, objek atau hal yang dideskripsikan, yaitu pesona Pantai Senggigi. Kemudian yang B, keindahan bagian mana saja yang dari Pantai Senggigi yang dipaparkan penulis, ini sama saja dengan yang nomor 2, nomor 3, ini rincian ini nak. Rinciannya yaitu keindahan fisik Pantai Senggigi dan pura Batu Bolong. Kemudian keindahan waktu sore hari atau sunset itu pada waktu matahari terbenam. Juga ada kegiatan atau aktivitas pemancing tradisional sedang mencari ikan di laut. Itu yang dijabarkan di pesona Pantai Senggigi. Kemudian ini ya. Apa tujuan penulis? Nah, ini tujuannya tidak lain adalah menggambarkan keindahan Pantai Senggigi. Kemudian yang nomor 4 atau D ini, bagaimana penulis menggambarkan keindahan Pantai Senggigi? Itu sama saja di perasaan terhadap objek, yaitu bangga dengan keindahan Pantai Senggigi. Nah, saya lanjutkan lagi nak ya. Yaitu perasaan terhadap objek tidak lain adalah bangga dengan keindahan Pantai Senggigi. Selanjutnya yaitu pemetaan. Di sini Pak Made mencoba yaitu pemetaan dari Pantai Senggigi. Di kata umumnya tadi kan pesona Pantai Senggigi kan, maka di situ adalah kata pantai. Pantai di sini bisa dikhususkan menjadi kata khusus Pantai Senggigi, dan di pantai juga ada pasir, juga ada latar atau view-nya itu. Kemudian
Di pantai sendiri, di situ ada pembahasan lagi tadi, yaitu masalah pura batu bolong. Di dalam buku paket kalian yang saya beri gambar oranye, merah, dan hijau itu adalah yang diisikan. Nah, di situ maka pantai turun ke bawah menjadi senggigi, kemudian pantai dijabarkan menjadi pasir, di situ juga ada latar. Nah, di pokok bahasan kedua, senggigi ternyata ada sebuah pura batu bolong. Maka di pura batu bolong itu ada view matahari terbenam atau sunset, kemudian juga ada latar Gunung Agung Kali. Di pantai Senggigi, di situ tempat wisata, taman lautnya begitu mempesona, yaitu banyak terumbu karang dan ada juga ikan yang beraneka ragam. Itulah pemetaan dalam bacaan itu. Kalau saya jadikan pokok-pokok kalimat, kata-kata umum, maka bisa menjadi seperti ini. Ini bagan-bagannya. Nah, begitu juga dengan teks yang kedua, gebyar pementasan tari kolosal Arya. Di bacaan kedua ini, di buku paketmu sudah ada, nak, bisa kamu baca nanti, yaitu di buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 15 sampai halaman 16. Apa saja yang dijabarkan atau dirinci di dalam gebyar pementasan tari kolosal Arya ini? Setelah kamu baca, ya, bacaan teks yang kedua ini, selanjutnya, ya, ini saya jelaskan dulu untuk mengetahui panca indera yang bisa menangkap isi teks deskripsi. Nah, di dalam teks deskripsi itu penulis menggambarkan atau melukiskan suatu benda itu melalui 5 indera ini. Yang pertama, indera penglihatan. Contoh, dari kejauhan tampak hamparan permadani biru Tosca berpadu dengan hiasan putih, buih-buih putih bersih. Dari kejauhan tampak, itu artinya indera yang kita gunakan adalah mata kita. Begitu juga dengan indera pendengaran. Indera pendengaran itu adalah indera telinga kita ini. Suara deburan ombak menabrak tebing pantai saling bersautan. Suara bom itu menggelegar. Suara bom yang menggelegar itu namanya indera pendengaran kalau seorang penulis. Kalau bom itu bentuknya bulat, itu berarti indera penglihatan. Begitu juga dengan indera penciuman atau hidung kita ini. Bau anyir menusuk keras ke hidung ketika banyak ikan yang mati terapung di bibir pantai. Bau anak itu sedap sekali. Bau bunga melati sangat harum. Itu menggunakan indera penciuman. Begitu juga dengan indera perabaan atau yang keempat ini. Perabaan itu yang ada kaitannya dengan kulit kita. Lanjutkan lagi, nak, ya. Mohon maaf tadi pendikamnya terputus. Yaitu indera perabaan itu tidak lain adalah, ya, kulit kita atau yang pada umumnya adalah tangan kita ini. Ya, semua kulit kita ini dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu adalah indera perabaan. Permukaan tebing di pantai keras dan licin. Kita itu tahu keras dan licin itu karena berbenturan atau bersentuhan dengan kulit kita, entah itu tangan, entah itu kaki, entah itu badan kita. Begitu juga dengan permukaan meja ini halus sekali. Permukaan meja itu halus itu karena kita raba. Makanya adalah indera perabaan. Yang terakhir, seorang penulis atau pengarang menggambarkan atau melukiskan suatu objek itu dengan indera perasaan. Contoh, air laut rasanya asin. Maka kata asin di sini adalah karena pencecapan atau rasa itu.
Itulah nak yang namanya 5 indera atau sering kita sebut dengan panca indera. Kita lanjutkan lagi. Yaitu lembar kerja siswa nak. Di sini nanti kamu akan mengerjakan tugas yang akan saya berikan, yaitu di buku tulis ya, pakai ballpoint atau pena itu ya, pulpen. Kamu tulis di pojok kiri atas namamu, nomor absen, kemudian kelasmu. Itu sebagai bukti atau stempel bahwa itu adalah karya originalmu atau karya aslimu. Jadi nanti kalau ada temanmu yang memotret atau moto kemudian dikirimkan, ketahuan kan? Andaikan di situ tidak tertera nama, berarti dia hasil dari menyontek. Andaikan kamu itu saya menghargai, katakanlah bisa nyontoh temanmu, ya mungkin pekerjaannya atau kamu baca, kemudian kamu tulis kembali di bukumu, kamu kasih nama, nomor, kemudian kelas, itu saya masih memberi nilai. Tapi kalau kamu potret ya tidak akan saya nilai. Nah, di bacaan yang kedua yaitu pementasan atau gebyar apa nih di sini. Nah, ini lah ya. Gebyar pementasan tari kolosal Arya yang bisa kamu baca di buku paketmu halaman 15 sampai 16. Itu sekarang saya buat LKS-nya di sini, lembar kerja siswanya. Ya. Nomor 1, kamu mengidentifikasi atau mendaftar ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi pada gebyar pementasan seni tari Arya atau teks kedua itu. Nah, ini sudah Pak Made bantu nak ya. Objek atau hal yang dideskripsikan adalah gebyar pementasan tari kolosal Arya. Tujuannya apa? Ya, kamu bisa membandingkan atau melihat pada teks 1 ini. Oh, ini ada tujuannya. Kalau tadi pesona, Pantai Senggigi adalah menggambarkan. Nah, kira-kira menggambarkan apa? Di rinciannya, ya, di rincian ini, ya, kira-kira menurut kamu itu apa saja yang dijelaskan di gebyar pementasan tari kolosal? Ini dimasukkan di sini. Nah, di nomor 3 ini rinciannya apa ya. Kalau kamu membaca di pesona Pantai Senggigi atau di Parangtritis ya sudah tahu kan, atau ayahku panutanku, ibuku inspirasiku, maka rinciannya itu apa saja kamu jelaskan di sini. Kemudian yang terakhir perasaan terhadap objek, yaitu pementasan tari kolosal Arya ini, kira-kira pengarangnya itu seperti apa. Ya, itu yang ada di nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kamu saya minta mengisi yaitu kotak yang tanda oranye ini nak, dan kotak yang ada gambar merah ini, yang terakhir adalah hijau. Pak Made sudah membantu kalian di buku paketmu itu, gebyar pementasan tari seni Arya, itu adalah masalah tari kan. Di situ ternyata ada musikal, juga ada latar. Tari Arya, tari di sini kita turunkan menjadi Arya, yaitu tari-tarian dari daerah Betawi. Lah kira-kira di tarian Arya itu, ini kamu isi apa? Di sini sudah saya tentukan. Rinciannya dari yang tanda merah ini adalah anak-anak bermain wak-wakgung. Kemudian di tarian Arya ini juga ada adegan romantis. Adegan romantisnya ini kira-kira siapa dengan siapa. Kemudian ini adalah apa? Ini ya. Jadi apakah di sini masalah seninya itu, atau masalah dramanya, atau masalah apa ya? Kamu tentukan sendiri, kamu baca. Kemudian di Arya itu juga ada pokok bahasan kedua, nah di situ nah. Yang di situ tidak lain yaitu pada saat acara ini yang masih saya kosongkan ini, ada
permainan kembang api juga ada latar Monas. Kira-kira di Oranye ini masalah apa yang ada kembang apinya dan ada view atau latar belakang Monas. Kemudian nak, yang nomor 3 ini ya, Pak Made sudah bantu nak di teks 1 yang pesona pantai Senggigi. Topik utama yang didiskusikan adalah pesona pantai Senggigi. Rincian isinya ya sama-sama terjadi. Itu pertanyaannya adalah perbedaan teks 1 dan teks 2. Pesona pantai Senggigi dengan gebyar pementasan seni tari Arya. Kira-kira perbedaannya itu apa? Nah, kamu sudah saya bantu di teks 1-nya itu pesona pantai Senggigi, rinciannya keindahan fisik pantai Senggigi dan pura batu bolong. Keindahan waktu ini kan sama diambilkan di rincian isi. Kemudian pola pengelompokannya mengelompokkan bagian-bagian ya pantai, bawah laut, ya tadi yang ada tamannya itu, pantai kan ada pasirnya itu. Kemudian ada pura batu bolong. Itu yang dikelompokkan di pantai Senggigi kan. Kira-kira menurut kalian yang kamu pahami di bacaan teks yang kedua, ya gebyar pementasan tari kolosal Arya itu kira-kira rinciannya apa? Ini kita kembalikan pada yang ini kan. Nah, rinciannya ini nanti yang nomor 3 ini kamu salin ke sini di nomor 2, gitu kan? Kemudian pola pengelompokannya, kira-kira pokok bahasan apa saja yang ada di dalam gebyar pementasan tari kolosal Arya. Kalau di sini kan dikelompokkan ada laut, ada pantai, ada pura batu bolong. Nah, kira-kira di pementasan tari Arya itu apa saja? Yang terakhir nomor 4, ini persamaan nak. Cara mengembangkan isi dengan isi dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera. Tadi Pak Made yang menambahi materi panca indera itu. Karena ini persamaan tentunya sama-sama mendeskripsikan objek. Ya, objeknya kan dirinci, ada pantai. Kemudian yang dibicarakan secara fisik dan mendeskripsikan ketakjuban penulis pada suasana objek yang dibicarakan. Kira-kira persamaannya di sini sama-sama membicarakan apa atau mendeskripsikan apa di teks kedua itu. Ya kamu baca lagi di gebyar pementasan tari Arya itu. Kemudian di tari Arya ini karena ini persamaan, nah di sini inderanya indera apa? Sama-sama menggunakan indera apa? Nah, gampang kan? Itulah nak lembar kerja siswa pada pertemuan kedua ini. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, kamu isi seperti di pesona, nah, di pesona pantai Senggigi seperti ini. Ini kalau ini kan pesona pantai Senggigi lah. Sekarang bacaan yang ada di gebyar pementasan tari kolosal Arya itu di halaman 15 sampai 16 itu kan di LKS itu kan sudah saya ada tabelnya sini ya. Timbal kamu isi gebyar pementasan tari kolosal, tujuannya apa, rinciannya apa, dan perasaan terhadap objek seperti apa. Kemudian yang nomor 2 adalah pemetaan. Kamu tinggal ngisi yang ini. Anak-anak ya, saya ulangi lagi atau saya lanjutkan. Kamu nanti tinggal ngisi ya, yang hijau, yang merah, dan oranye. Kemudian yang nomor 3 itu adalah perbedaan dari teks 1 maupun teks 2. Kamu jelaskan di sini sudah jelaskan, kamu tinggal ngisi yang titik-titik ini aja. Yang terakhir, nah ini ya, kamu disuruh mencari persamaan antara teks 1 dan teks 2. Kamu tinggal ngisinya. Jangan lupa ya, kamu kerjakan di buku tulismu di pojok kiri atas ada nama, kemudian ada nomor absen, kemudian yang terakhir adalah kelasmu. Itu sebagai stempel atau tanda bahwa itu adalah hasil karya kamu. Kurang lebihnya Pak Made mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa pekerjaanmu harus kamu foto kemudian kamu kirim ke grup BIN kelasmu masing-masing.